Nah, metode yang kedua yaitu metode Hien, di mana metode ini adalah merujuk pada peningkatan dari metode Euler atau modifikasi dari metode Euler. Nah, di mana metode Euler ini mempunyai ketelitian yang sangat rendah karena galatnya yang sangat besar. Dan buruknya galat ini kita dapat dikurangi dengan menggunakan metode Hien yang merupakan perbaikan dari metode Euler tadi. Nah, metode ini di mana solusi dari metode Euler ini dijadikan sebagai solusi perkiraan awal. Lalu solusi perkiraan awal tadi diperbaiki dengan metode ini. Metode ini melibatkan dua buah persamaan, di mana persamaan yang pertama kita sebut sebagai persamaan prediktor atau perkiraan awal yang kita gunakan untuk memprediksi nilai integrasi awal. Nah, untuk persamaan yang kedua kita sebut sebagai persamaan korektor yang mengoreksi hasil integrasi awal. Nah, pada metode ini di mana merupakan metode prediktor dan korektor satu tahapan, di mana akurasi integrasi dapat ditingkatkan dengan melakukan koreksi ulang terhadap nilai koreksi semula menggunakan persamaan kedua. Nah, di mana metode ini yaitu atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki, di mana suku ruas kanannya mengandung YR plus 1, yaitu solusi perkiraan awal yang dihitung dengan metode Euler, di mana terdapat prediktor dan korektor. Maka kita peroleh YR plus 1-nya. Nah, untuk tafsiran geometri metode Hien pada selang XR sampai dengan XR plus 1/2 H, kita hampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik X R, YR dengan gradien Fxr, YR. Lalu kita meneruskan garis singgung dengan gradien Fxr plus 1, Y pangkat 0 R plus 1 sampai X mencapai XR plus 1. Nah, untuk galat di sini di mana suku H/2 dari dikali Fxr, YR tambah Fxr plus 1, Y0 R tambah 1 yang bersesuaian trapesium pada integrasi numerik. Ya, kita dapat buktikan bahwa galat perlangka metode ini dengan galat kaidah trapesium, di mana P sama dengan H pangkat 3 per 12 Y T sama dengan OH pangkat 3. Nah, kita buktikan di mana yang pertama di mana YR tambah 1 ini adalah nilai Y sejati di XR tambah 1 dan juga hampiran nilai Y di XR tambah 1. Lalu kita uraikan di sekitar XR dengan menyatakan YR sama dengan Fxr sama dengan Fr. Maka kita peroleh YR plus 1-nya. Nah, lalu kita uraikan Fxr plus 1, Y0 R plus 1 dengan menggunakan deret Taylor. Nah, maka kita peroleh Y R plus 1 sama dengan YR tambah H per 2 kali Fxr, YR tambah Fxr tambah 1, Y0 R tambah 1. Nah, dapat juga kita tuliskan sebagai YR tambah 1 sama dengan YR tambah HFR tambah H pangkat 2 per 2 FR tambah H pangkat 3 per 4 FR tambah sampai seterusnya, di mana galat perlangka sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran. Nah, maka kita peroleh nilainya yaitu di mana OH pangkat 3 dengan galat longgakannya yaitu EI sama dengan OH kuadrat. Nah,
di mana metode ini sebanding dengan H kuadrat, maka solusi PDB metode ini lebih pada solusi metode Euler. Metode ini lebih baik daripada metode Euler. Nah, di mana komputasinya menjadi lebih banyak dibanding dengan metode Euler. Nah, perhatikan di sini pada gambar. Untuk algoritma metode Hien sebagai berikut, dan contoh soal. Untuk lebih jelasnya, kita ketahui PDB dy per dx sama dengan x tambah y, di mana y0 sama dengan 1. Nah, hitung y 0,10 dengan metode Hien, h sama dengan 0,02. Nah, kita ketahui fx, y sama dengan x tambah y, maka x0 sama dengan 0, a-nya, dan b sama dengan 0,10, h-nya sama dengan 0,02. Maka n sama dengan 0,10 dikurang 0 per 0,02 sama dengan 5. Ini adalah jumlah langkah. Nah, setelah kita menentukan jumlah langkahnya, maka kita masukkan, dimana untuk x1 nya sama kita peroleh hasilnya yaitu 1,0200, dan y pangkat 1 satunya sama dengan 1,0204, dan x2 nya yaitu 1,0412, dan y2 nya sama dengan 1,0416. Maka sampai dengan x5 nya sama dengan 0,10, dan y5 nya sama dengan 1,105. Jadi y 0,10 itu hasilnya 1,104. Metode yang ketiga yaitu metode Renk-Kutta, di mana metode ini metode yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial. Nah, metode ini karena metode ini memperoleh akurasi deret Taylor tanpa memerlukan diferensiasi yang lebih tinggi, di mana dalam penyelesaian PDB ini dengan menggunakan deret Taylor itu membutuhkan perhitungan turunan fx, y, dan selain itu juga fungsinya mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Nah, semakin tinggi orde metode deret Taylor, maka semakin tinggi turunan fungsi yang harus kita hitung. Nah, di mana metode ini yaitu alternatif dari metode deret Taylor dan membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini akan berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi, sekaligus juga menghindari keperluan untuk mencari turunan yang lebih tinggi. Untuk bentuk umum dari metode ini yaitu y i plus 1 sama dengan y i tambah a 1 k1 tambah a 2 k2 tambah sampai dengan a n kn, dengan k1 k2 k3 sampai dengan kn nya. Nah, nilai aj, pj, dan qij ini kita pilih dengan meminimumkan galat per langkah, dan persamaan di atas akan sama dengan metode deret Taylor dari orde setinggi mungkin. Nah, galat per langkah metode Renk-Kutta untuk orde n sama yaitu 0 O H pangkat n plus 1, dan galat longgakannya yaitu OH pangkat n untuk orde metode sama dengan n. Nah, untuk metode Renk-Kutta orde 1 ini berbentuk K1 sama dengan HF XR, YR, dan YR plus 1-nya sama dengan YR tambah A1 K1 dengan galat per langkah metode RK-nya yaitu OH kuadrat, dan galat longgakannya yaitu OH. Nah, dalam metode ini A1-nya sama dengan 1. Nah, sedang untuk metode Renk-Kutta orde 2 ini berbentuk K1 HFXR, YR, K2 sama dengan HFXR, P1H, YR tambah Q11K1 dengan YR plus 1-nya sama dengan YR tambah A1K1 dan tambah A2K2 dengan galat per langkahnya yaitu OH pangkat 3 dan galat longgakan yaitu OH pangkat 2.
Nah, contoh metodenya ialah metode Royston, di mana A2 sama dengan 2/3, A1 sama dengan 1/3, maka P1 sama dengan Q11 sama dengan 3/4. Metode Royston yang dapat kita tulis dalam bentuk orde 2. Nah, untuk metode Runge-Kutta orde ketiga ini berbentuk K1, K2 dan K3 HF. K3 sama dengan HF XR tambah H, YR kurang K1 tambah 2 K2 dengan YR tambah 1 sama dengan YR tambah 1/6 K1 tambah 4 K2 tambah K3 dengan galat perlangka yaitu OH pangkat 4 dan galat longgakan yaitu OH pangkat 3. Nah, untuk metode Runge-Kutta orde keempat berbentuk di mana K1, K2, K3 dan YR plus satunya sama dengan YR tambah 1/6 dikali K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4 dengan galat perlangkah yaitu OH pangkat 5 dan galat longgakan yaitu OH pangkat 4. Nah, contoh soal diketahui PDB DY per DX sama dengan 1 tambah Y kuadrat dengan Y0 sama dengan 0. Maka tentukan Y 0,20 dengan metode Runge-Kutta orde 3 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,10. Nah, pertama kita ketahui A nya sama dengan 0, B sama dengan 0,20 dan H nya sama dengan 0,10. Maka untuk N nya sama dengan 2. Ini adalah jumlah langkahnya. Nah, langkah untuk X0 sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,10, Y1 nya ingin kita tentukan. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus Runge-Kutta orde ketiga, maka kita peroleh untuk K1 nya itu 0,10, K2 nya sama dengan 0,10025 dan K3 nya 0,10101 dan Y1 nya adalah 0,1130. Nah, selanjutnya untuk X2 sama dengan 0,20 dengan Y2 nya yaitu, nah, kita masukkan lagi ke dalam rumus di mana kita peroleh K1 nya itu 0,10101 dan K2 nya 0,10228, K3 nya itu 0,10416 dan Y2 nya itu 0,2022272. Jadi Y 0,2 nya sama dengan 0,20272 dengan nilai sejati yaitu 0,20271.